Hari tanang nagkaya iklan segala selamat tekan wanita.
pagi semuanya. Selamat pagi. Salam sehat. Selamat pagi Pak Made. Yo, sama-sama. Semoga sehat semuanya. Denpasar hujan terus kemarin. Anjingnya. Pagi Pak Sugianto. Oh sudah siap di Jayapura Pak. Oke, selamat pagi. Pak Safar sudah hadir. Doktrin Selamat siang Pak Mulyono. Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Gunadi? Alhamdulillah Pak. Datang Mbak Lutini, selamat datang. Tapi ini baru ada 90 orang.
Monitor Mas Hari. Ini kita sudah bisa mulai. Oke, karena waktu sudah menunjukkan jam 9:40 waktu Indonesia Tengah dan jam 8:40 waktu Indonesia Barat, acara webinar kesehatan akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Pagi. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Semoga kita sehat-sehat walafiat Bapak Ibu semua. Pada hari ini, hari Jumat 12 November 2021, Yakes Telkom hadir di tengah-tengah kita untuk melaksanakan kegiatan webinar kesehatan
dengan tema hidup sehat dengan diabetes. Sebelum memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Amin, SPD MPDI Bukit, trainer fitness Yakes Fitness Center Regional KTI. Baik, kita akan menyapa narasumber kita, moderator dan para undangan. Yang terhormat Bapak Abdul Aziz selaku Kepala Yakes Telkom Regional KTI. Yang terhormat narasumber kita Dr. Fabiola MS Adam, spesialis penyakit dalam, subspesialis konsultan endokrin, metabolik, dan diabetes. Yang terhormat Dr. Novita Bahmid selaku PGS Asman Dalmet Regional KTI sekaligus moderator pada webinar hari ini, serta Bapak Ibu yang kami hormati dari Regional 1 sampai Regional 7 yang hadir pada webinar kesehatan hari ini. Sebelumnya kami mohon maaf untuk pemateri narasumber kita hari ini berhalangan, Dr. Himawan, jadi digantikan oleh Dr. Fabiola MS Adam. Waktu sekitar 1 jam untuk kegiatan webinar hari ini karena ada kegiatan lain oleh Dr. Fabiola. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan ridhonya sehingga kita bisa hadir untuk mengikuti webinar kesehatan pada pagi hari ini, sehingga kita bisa bergabung secara virtual. Sebelum kita memulai kegiatan pagi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya kita akan melangkah kegiatan berikutnya, yaitu sambutan sekaligus membuka kegiatan webinar pada hari ini oleh Bapak Abdul Aziz selaku Kepala Yakes Telkom Regional KTI. Kepada Bapak Abdul Aziz kami persilakan untuk memberikan sambutan. Terima kasih Pak Amin. Sama-sama Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dan semangat pagi. Pagi. Yang kami hormati narasumber pada pagi hari ini, Dr. Fabiola MS Adam, SPPD, konsultan endokrin metabolik diabetes. Yang kami hormati Dr. Rena, selaku manajer pembinaan Yakes Pusat. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak dan Ibu dari Regional 1 sampai Regional 7, dan rekan-rekan semua yang dari Yakes. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat berjumpa dalam kegiatan webinar kesehatan tentang hidup sehat dengan diabetes. Alhamdulillah, kami cukup berbangga di mana di regional kami diberi amanah untuk membawakan terkait dengan bagaimana hidup sehat di masa dengan diabetes. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya, atas bisa bergabung untuk mengikuti webinar ini. Sebagai gambaran, Bapak dan Ibu, mungkin
Untuk kasus diabetes mellitus di KTI, Bapak dan Ibu, mungkin dapat kami sampaikan bahwa ini adalah salah satu penyakit kronis yang prevalensinya juga cukup tinggi di urutan kedua setelah hipertensi. Ini diabetes, setelah hipertensi berikutnya adalah diabetes mellitus. Ini kebetulan di KTI juga cukup banyak kasus ini, sehingga sangat tepat pada hari ini kita mengikuti terkait dengan hidup sehat dengan diabetes, di mana karena kasus di KTI cukup banyak. Sedikit mereview terkait dengan penyakit diabetes ini, mungkin nanti Dr. Pebi akan secara detail menyampaikan apa sih penyakit diabetes mellitus ini. Mungkin sedikit gambaran saja Bapak dan Ibu, ini adalah salah satu penyakit kronis yang masih sebagai penyakit pembunuh yang terbesar nomor 2 di Indonesia. Bagaimana supaya kita bisa hidup dengan diabetes mellitus ini? Tentu selama ini bagaimana pengaruhnya terkait dengan mengkonsumsi makanan yang tepat. Terus barang kita bisa juga mengontrol porsi makanan kita. Terus berikutnya adalah bagaimana kita bergerak dan berolahraga. Ini kebetulan olahraga ini sudah rutin dilakukan di kami di Akes Telkom secara sentralisasi. Alhamdulillah juga tadi pagi jam 7 waktu Indonesia Tengah kami juga sudah melaksanakan olahraga secara virtual. Alhamdulillah rekan-rekan juga banyak yang ikut. Senior-senior kami juga banyak yang ikut ya, di mana tadi saya lihat sekitar 100 orang ya Pak Amin ya pesertanya ya. Alhamdulillah ini terus menerus setiap hari Bapak dan Ibu, mulai dari Senin sampai hari Jumat kami mengajak pada kesempatan ini kepada Bapak dan Ibu untuk meluangkan waktu untuk ikut berolahraga secara virtual. Berikutnya mungkin yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita bisa mengelola stres, dan berikutnya Bapak dan Ibu bagaimana kita istirahat yang cukup. Dan kalau memang ada Bapak dan Ibu yang sudah terdiagnosa kencing manis, tentu harus rutin kontrol ke dokter kami yang tersedia di klinik-klinik kami. Mungkin itu sebagai pembuka dari saya, Bapak dan Ibu. Selamat mengikuti webinar kesehatan ini. Semoga bermanfaat. Mohon diikuti mulai dari awal sampai akhir sehingga Bapak dan Ibu bisa mendapat ilmunya dan bisa diimplementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Webinar kesehatan dengan tema hidup sehat dengan diabetes resmi kami buka. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Aziz telah memberikan sambutan. Selanjutnya untuk mengefisienkan waktu, kita akan memulai webinar yang akan dipandu oleh moderator Dr. Novita Bahmid. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Dr. Novita Bahmid untuk memandu webinar pada hari ini. Kami persilakan, Dok. Terima kasih Pak Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dari Regional 1 sampai Regional 7 yang telah bergabung Zoom bersama kami di hari ini dalam rangka memperingati Hari Diabetes Internasional yang akan jatuh di tanggal 14 November nanti, sehingga tema webinar kita pada hari ini adalah Hidup Sehat dengan Diabetes. Perkenalkan, saya Dr. Novi dari Yakes Regional KTI Kawasan Timur Indonesia.
hari ini sebagai moderator, dan narasumber kami Dr. Fabiola MS Adam, spesialis penyakit dalam, subspesialis konsultan endokrin metabolik dan diabetes, yang hari ini akan membawakan materi kepada kita semua selama kurang lebih nanti 15 menit, kemudian selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Bagi Bapak dan Ibu nantinya yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh nanti pertanyaannya ditulis di kolom chat atau bisa juga menyampaikan langsung dengan memilih tombol raise hand. Baik Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, kepada narasumber, waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan, Dok. Terima kasih, Dr. Novita sebagai moderator. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih pada PT Telkom, Yakes Telkom atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Dr. Fabiola, saya dari Makassar. Saya terutama di spesialisasi penyakit dalam divisi endokrin metabolik diabetes. Mungkin untuk mempersingkat waktu, bisa saya mulai presentasi saya, Dr. Novi? Baik, siap. Host, bisa dibantu share screen, Pak Amin? Siap, Dok. Sudah tampil, Dok? Oke, ya, saya bisa mulai ya. Jadi topik yang akan saya bawakan hari ini yaitu tentang hidup sehat dengan diabetes. Tadi sudah disinggung oleh Dr. Novi bahwa kita akan menyongsong hari World Diabetes Day pada tanggal 14 November. Jadi ini sangat tepat waktunya sebenarnya kita berbicara tentang diabetes. Selain topik utama, saya juga mencoba menekankan di sini untuk bagaimana kita bisa mengenali diabetes, bagaimana mengenali orang-orang yang beresiko untuk dapat menghindari komplikasinya. Slide. Bisa dibantu slide-nya? Yes. Slide. Oke. Pertama adalah bagaimana definisi dari diabetes sendiri. Diabetes atau yang biasa kita sebut sebagai penyakit gula itu adalah suatu kelainan metabolik yang ditandai dengan peningkatan kadar gula dalam darah. Jadi kita hanya bisa menyebutkan seseorang itu adalah diabetes apabila sudah dilakukan pemeriksaan gula darah dan dikatakan hasilnya adalah melebihi nilai normal. Slide. Kita bisa menyebut sebagai penyakit gula. Slide. Ya, ataupun disebut sebagai penyakit kencing manis. Ya, lanjut. Nah, kenapa ini? Ya, slide. Ya, kenapa ini menjadi sesuatu yang penting? Kalau kita melihat gambar ini, mungkin Bapak Ibu sudah melihat di sini adalah diabetes itu menjadi suatu penyakit yang sudah mendunia. Secara global sudah sangat prevalensinya sudah cukup tinggi. Nah, diperkirakan nanti pada tahun 2045 maka prevalensi dari diabetes di seluruh dunia ini akan meningkat sebanyak 51%. Dan sumbangsi yang cukup terbesar dari angka peningkatan tersebut adalah di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia, dengan kita akan menyumbang sekitar 74% peningkatan angka kejadian diabetes di seluruh dunia. Makanya ini sangat penting apabila bisa kita cegah dan kita kenali sebelum terjadi komplikasi. Ya, slide. Pada kesempatan di World Diabetes Day 2021 ini, tema yang diangkat adalah peran dokter dan peran masyarakat. Jadi sangat penting bagaimana dokter untuk dapat mendiagnosis dan juga mengedukasi, mentreatment dengan baik, tapi juga tidak terlepas dari peran masyarakat. Di sini bermaksud adalah bahwa semua masyarakat Indonesia diharapkan mengenali gejalanya dan mengetahui risiko dan juga agar dapat mencegah komplikasi dan juga tidak terlepas dari peran keluarga. Saya lihat di sini saya diinfokan bahwa di sini juga termasuk para keluarga mengikuti webinar ini ya. Mudah-mudahan juga dapat bermanfaat karena di sini peran keluarga pun juga sangat penting.
Diabetes sendiri itu terbagi menjadi beberapa kelompok, ya, yaitu diabetes tipe 1. Ini terutama terjadi pada anak-anak, bisa kita dapatkan pada anak-anak. Nah, yang paling banyak adalah yang kita hadapi sekarang itu diabetes tipe 2 yang terjadi pada orang tua. Diabetes yang lain adalah DM gestasional, yang artinya bahwa diabetes ini terjadi pada saat hamil. Jadi pada saat ibu hamil baru diketahui ada sakit gula. Dan yang terakhir adalah yang disebut sebagai DM tipe lain. Karena DM tipe lain ini disebut sebagai DM tipe lain adalah karena disebabkan oleh berbagai macam penyakit, ya, ataupun berbagai macam obat-obatan yang bisa menyebabkan gula darah naik. Ya, slide. Penyebab dari diabetes mellitus tipe 2, saya fokus di sini pada DM tipe 2 karena prevalensi paling banyak, angka kejadian paling banyak untuk diabetes adalah di DM tipe 2. Nah, penyebabnya itu bisa dipengaruhi oleh dua hal, yaitu genetik dan lingkungan. Kalau genetik itu biasanya kita ketahui orang tua atau saudara kandung ada yang menderita diabetes. Dan kalau misalnya sudah ada yang menderita diabetes, maka kita akan lebih terpapar, lebih mudah untuk akhirnya masuk ke dalam diabetes di kemudian hari. Nah, yang mempengaruhi juga selain genetik itu adalah lingkungan. Sebenarnya lingkungan lebih besar pengaruh daripada genetik. Jadi, seseorang yang punya genetik untuk diabetes, kemudian terpapar oleh lingkungan di mana pola makan dari kecil sudah tidak diatur, aktivitas yang sangat kurang, maka itu akhirnya akan cepat masuk dalam kondisi diabetes. Ya, slide. Penyebab dalam tubuh kita kenapa bisa terjadi diabetes ini adalah dalam dua hal, yaitu kita mengenal salah satu organ dalam tubuh kita namanya pankreas. Di pankreas ini yang menyebabkan keluarnya insulin, di mana insulin, hormon insulin ini adalah hormon yang dapat bekerja memecahkan glukosa atau gula yang masuk dalam mulut agar gula tersebut dapat tersimpan sebagai energi ataupun dapat dikeluarkan dengan normal dari tubuh kita. Hal yang kedua adalah organ-organ kita membutuhkan insulin, hormon insulin itu untuk dapat memecahkan gula tersebut. Nah, pada beberapa organ, pada saat dia terkena diabetes, maka ada yang disebut sebagai resistensi insulin. Resistensi insulin adalah organ tersebut tidak mengenal insulin kembali. Jadi sebenarnya organ tersebut memerlukan insulin untuk dapat memecah gula ataupun mengambil gula tersebut untuk masuk ke dalam sel tubuh kita, tetapi tidak dikenali sehingga akhirnya insulin itu tetap ada dalam kadar tubuh kita dan kadarnya cukup, tetapi sudah terjadi resistensi. Ini yang disebut sebagai resistensi insulin. Jadi dua faktor tersebut yang bersama-sama menyebabkan seseorang masuk dalam diabetes mellitus tipe 2. Pertama adalah gangguan dari pankreas sehingga tidak dapat mengeluarkan insulin secara baik, dan yang kedua adalah gangguan dari organ-organ yang membutuhkan insulin yang tidak mengenali insulin tersebut sehingga tidak dapat bekerja dengan baik. Slide. Kenapa gula sebelumnya? Ya, kenapa gula darah begini menjadi perhatian? Karena kita harus mengingat ada yang disebut sebagai komplikasi akibat dari peningkatan kadar gula. Yang pertama yang perlu dikhawatirkan adalah komplikasi akut yang disebut sebagai koma hiperglikemi. Yang kedua itu yang disebut sebagai komplikasi kronik. Nah, komplikasi kronik ini bisa bermanifestasi pada berbagai organ, yaitu pada mata, ginjal, juga pada penyakit saraf ataupun bisa terjadi stroke, terutama yang ditakutkan adalah penyakit jantung dan juga luka pada diabetes. Ya, jadi tujuan dari pengobatan diabetes selain menurunkan kadar gula darahnya, tetapi terutama adalah supaya dapat mencegah komplikasi-komplikasi ini, agar supaya pasien-pasien yang diobati dengan diabetes tidak masuk dalam komplikasi selama hidupnya. Ya, slide. Nah, ini adalah gejala-gejala diabetes, ya. Biasanya pasien akan merasa cepat lelah, ya, sulit berkonsentrasi, sering buang air kecil, berat badan bisa turun, ada luka yang tidak sembuh-sembuh, dan rasa lapar terus-menerus, pandangan bisa kabur,
pada kaki atau bagian kaki atau telapak kaki, bisa rasa tebal atau bahkan rasa kesemutan atau rasa panas dan nyeri. Nah, pasien juga bisa merasa haus terus, dan juga pada wanita bisa terjadi infeksi pada bagian kewanitaan, dan biasanya pada hubungan suami istri bisa jadi terganggu. Ya, ini beberapa gejala pada diabetes ya. Slide. Nah, namun pada sekitar 70% pasien diabetes itu tidak mengetahui bahwa dirinya mengidap diabetes. Jadi beberapa studi populasi yang telah dilaporkan, ternyata banyak pasien yang tidak menyadari bahwa dirinya diabetes. Karena gejala yang tadi saya tampilkan itu umumnya pada awal-awal pasien masuk ke dalam kondisi diabetes itu tidak terlalu khas ya. Yang gejala yang tadi itu biasanya yang banyak kencing, rasa lapar terus, sering haus, luka tidak sembuh-sembuh. Itu biasanya diabetes sudah berjalan sekitar 5 tahun sampai 10 tahun. Baru gejala yang khas itu muncul. Jadi sebanyak 70% pasien diabetes umumnya tidak mengetahui bahwa dirinya mengidap diabetes. Slide. Ya, bagaimana dengan di Indonesia sendiri? Jadi ini saya ambil dari laporan riset kesehatan dasar di Indonesia pada tahun 2019. Kita lihat di sini pada tahun 2007 angka diabetes di Indonesia sekitar 5,7%, pada tahun 2013 itu sekitar 6%, dan pada tahun 2018 yang dilaporkan tahun 2019 itu meningkat sekitar 10%. Jadi dari tahun ke tahun angka diabetes di Indonesia meningkat. Nah, yang perlu kita lihat di sini pada tahun 2018 ternyata 86% pasien tidak menyadari bahwa dirinya adalah diabetes. Jadi lebih dari 2/3 itu tidak terdiagnosis. Ya, slide. Nah, sekarang kenapa mereka tidak terdiagnosis? Mungkin karena tidak mengenali risiko-risiko dan risiko-risiko yang dapat seseorang itu dapat menderita diabetes. Nah, ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan. Siapa yang berisiko menderita diabetes? Pertama adalah usia di atas 45 tahun. Ini sangat penting, usia di atas 45 tahun yang disertai adanya riwayat keluarga diabetes. Maksudnya riwayat keluarga di sini adalah ayah atau ibu ataupun saudara kandung ya. Jadi bukan riwayat keluarga sepupunya sepupu atau sepupunya kakek atau bahkan ipar atau kakaknya iparnya gitu ya. Jadi ini adalah riwayat keluarga diabetes pada keluarga inti. Nah, selanjutnya adalah pasien yang kegemukan. Jadi pada saat dihitung berat badan idealnya, maka dia ternyata lebih dari berat badan ideal. Atau pasien yang ada riwayat hipertensi, tekanan darah tinggi, dan pada wanita pernah melahirkan anak yang berat badannya lebih dari 4 kilo. Ya, ini perlu hati-hati, berarti pada saat kehamilan kemungkinan gula darahnya sudah tinggi sehingga anaknya bisa lahir lebih dari 4 kilo. Kemudian ada riwayat DM gestasi. Jadi seperti yang tadi, ada gula darah yang tinggi pada saat sedang hamil. Nah, pada saat sedang hamil bisa gula darah naik, dan pada setelah hamil biasanya pasien tersebut bisa tetap menjadi diabetes ataupun dia bisa menjadi gula darahnya turun tapi tidak menjadi normal kembali. Selanjutnya adalah orang-orang dengan gangguan kolesterol. Terutama di sini yang harus kita lihat itu adalah kolesterol baiknya, HDL itu kurang dari 35, atau kolesterol trigliserida lebih dari 250. Ini adalah faktor-faktor risiko seseorang itu bisa masuk dalam kondisi diabetes. Atau pasien-pasien atau orang-orang yang pernah terdiagnosis oleh dokternya disebut sebagai gejala diabetes mendekati diabetes tapi belum diabetes, yang kita sebut sebagai prediabetes. Prediabetes ini umumnya bisa kita tegakkan bila pasien sudah melakukan pemeriksaan gula darah yang diambil di lengan atau di vena itu secara puasa, dan juga diberikan glukosa, air gula pada saat dilakukan pemeriksaan gula darah di vena tersebut. Dan resiko yang lain adalah bila yang sudah berusia lanjut dan kurang aktivitas fisik. Jadi usia di atas 45 tahun tetapi kurang aktivitas fisik. Ya, slide.
Bagaimana kita mendiagnosis seseorang itu diabetes? Jadi selain dari gejala-gejala, mungkin untuk orang awam itu bisa mengenali dari gejala-gejalanya, tetapi jangan lupa bahwa gejala itu biasanya pasien tersebut sudah masuk dalam kondisi diabetes atau gula yang sudah cukup tinggi itu sekitar 5 tahunan. Nah, untuk mengetahui seseorang itu kecurigaan diabetes, kita harus kenali risiko-risiko seperti yang sudah tadi saya jelaskan, yaitu usia 45 tahun dengan ada riwayat gula pada keluarga, ada hipertensi, ada gangguan kolesterol, ada kurang aktivitas fisik, ada kegemukan. Nah, untuk mengetahui seseorang itu diabetes, maka harus dilakukan pemeriksaan gula darah yang diambil dari vena. Biasanya gula darah yang diambil dari vena kita lakukan pemeriksaan, kita lakukan persiapan puasa, ya, puasa 8-10 jam, lalu diambil gula darahnya. Bila ternyata gula darah itu lebih dari sama dengan 126, maka itu dianggap sebagai diabetes. Atau bila seseorang tersebut dilakukan pemeriksaan yang diberikan air gula di laboratorium, mungkin Bapak Ibu sudah pernah dilakukan pemeriksaan tersebut, diberikan air gula diminum, lalu 2 jam sesudah itu dilakukan pemeriksaan kembali kadar gula darahnya. Itu disebut sebagai pemeriksaan tes toleransi glukosa oral. Nah, setelah 2 jam, maka dilakukan pemeriksaan gula darah, dan bila didapatkan kadar gula darah lebih sama dengan 200, maka ini disebut sebagai diabetes. Atau bila kita tidak melakukan pemeriksaan yang puasa dan ataupun memberikan air gula, tetapi pasiennya sudah sangat mengeluh adanya banyak kencing, rasa lapar, luka tidak sembuh, rasa haus terus, tidak konsentrasi, mata kabur, keluhan yang sangat khas untuk diabetes. Dan disertai pemeriksaan pada saat datang ke dokter atau pemeriksaan di laboratorium itu didapatkan gula darahnya lebih sama dengan 200. Jadi di sini pasien yang sudah punya keluhan klinis yang khas dan dilakukan pemeriksaan gula darah yang bisa diambil hanya di ujung jari, ya, yang pakai alat glukometer yang seperti biasa, mungkin dimiliki oleh pasien-pasien diabetes, Bapak Ibu juga mungkin punya di rumah. Nah, itu kalau sudah punya keluhan gejala klinis yang khas dengan angka gula darah tersebut lebih sama dengan 200, maka ini bisa kita sebut sebagai diabetes. Atau satu lagi adalah pemeriksaan yang kita kenal sebagai HbA1c. HbA1c ini adalah pemeriksaan untuk mengetahui kadar gula darah rata-rata selama 3 bulan terakhir. Dengan angka lebih sama dengan 6,5%, maka ini sudah termasuk dalam kriteria diabetes. Tapi ingat, pemeriksaan HbA1c itu harus yang menggunakan standar oleh National Glycohemoglobin Standardization Program atau NGSP oleh DCCT. Jadi ini pemeriksaan yang memang memiliki kriteria tertentu. Jadi tidak semua laboratorium punya. Tetapi sekarang di Indonesia sebagian besar sudah melakukan mempunyai standarisasi seperti ini. Oke, slide. Nah, walaupun kita akan membahas lebih lanjut tentang diabetes, bagaimana pengobatannya, tetapi untuk orang-orang yang belum masuk dalam diabetes, tapi mereka sudah beresiko, maka tidak terlambat untuk mencegah diabetes di kemudian hari. Jadi mungkin Bapak, Ibu yang punya anak atau punya saudara yang punya resiko seperti ini, maka sudah alangkah baiknya bila sudah mulai memeriksakan diri, kadar gula darahnya, ataupun mulai memodifikasi cara hidupnya lebih sehat, lebih aktif olahraga, ataupun mulai mengatur makanannya. Slide. Ya, karena dengan kita menurunkan berat badan 10% pada pasien-pasien yang beresiko, itu dapat mencegah kejadian diabetes sebesar 45%. Jadi angka yang cukup besar, hampir 50% dapat dicegah untuk masuk dalam diabetes pada orang-orang yang sudah beresiko tadi, asal dapat berolahraga, menurunkan berat badan, dan mengatur asupan makanan gulanya dari dini. Ya, slide. Nah, permasalahannya apa di Indonesia ataupun di hampir seluruh dunia? Kenapa angka diabetes menjadi sesuatu yang semakin meningkat? Kita lihat ini ilustrasi dari gambar ini. Jadi bapak-bapaknya punya alat untuk treadmill,
tetapi alat treadmillnya tidak dipakai, malahan mungkin piarannya tidur-tiduran di situ, atau malahan dia yang main-main. Sedangkan bapaknya sibuk dengan nonton televisi dan juga misalnya hanya duduk di sofa, nonton televisi, dan makan cemilan-cemilan. Nah, ini adalah permasalahan yang terjadi sehingga angka kejadian diabetes masih tetap naik. Apalagi mungkin di era pandemi seperti ini. Kalau yang sekarang barangkali sudah mulai aktivitas, sudah mulai work from home-nya sudah mulai berkurang ya, sudah mulai banyak barangkali yang work from office, jadi mulai bekerja lagi di kantor. Tetapi mungkin 2 bulan sebelumnya sampai 1 tahun terakhir kita memang lebih banyak terkendala karena harus lebih banyak stay at home, tinggal di rumah. Dan biasanya inilah yang terjadi. Pasien-pasien saya biasanya mereka bekerja di meja, dan mejanya itu sudah tersedia makanan-makanan, snack, ataupun bahkan bekerja pun di meja makan. Jadi ya akhirnya gula darah menjadi tidak terkontrol. Orang yang mungkin sebelumnya gula darahnya cukup bagus, begitu kontrol akhirnya gula darah jadi naik karena kurangnya aktivitas dan juga pola makan dengan yang tidak terlalu dikontrol lagi. Ya, slide. Nah, permasalahan yang lain, pengaruh lingkungan seperti tadi sudah saya sebutkan sangat berperan terhadap terjadinya diabetes. Nah, pola hidup kita sekarang cenderung manja, ya. Jadi untuk lebih banyak nonton TV, kita sibuk dengan main gadget, handphone, ya. Semua pekerjaan barangkali sekarang lewat gadget, lewat handphone, lewat laptop. Dan kemajuan teknologi memang bagus, tetapi akhirnya menjadi kita lebih malas bergerak. Sedangkan faktor-faktor ini sangat berperan terhadap terjadinya diabetes. Ya, slide. Ya, hal-hal yang ironis juga bisa kita lihat di sini. Misalnya orang mau ke fitness, mau olahraga, mau nge-gym, disediakan tangga dan eskalator. Nah, ternyata orang yang mau nge-gym itu lebih memilih untuk naik eskalator daripada naik tangga. Padahal naik tangga pun itu sudah melakukan suatu aktivitas yang berarti juga pasiennya sudah, berarti orang tersebut sudah olahraga. Di mall, ini gambaran yang sebelah kanan saya rasa tidak berbeda dengan kita. Misalnya ada tangga dengan ada eskalator, lebih banyak mungkin yang memilih eskalator dibandingkan tangga untuk naik ke satu lokasi. Bahkan mungkin lebih banyak yang berkerumun di lift gitu ya. Jadi pola-pola hidup inilah yang harusnya mulai kita waspada. Slide. Dan sekarang ya banyak restoran, makanan pun bervariasi. Jadi kalau yang kita lihat zaman purba makan untuk hidup, sekarang kita biasa bisa hidup untuk makan. Sudah makan pagi, terus ada ajakan teman untuk makan lagi, ya udah ikut makan. Nanti ada pesta siang hari, makan lagi. Ya sayang kalau misalnya diundang tidak ikut, atau mungkin tidak enak kalau tidak makan begitu diundang ya. Jadi inilah yang sudah sangat berubah. Bukan lagi makan untuk hidup, untuk kesehatan, tetapi kita hidup untuk makan. Ya, slide. Ya, slide. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagaimana kita mengatasi atau memanajemen pasien diabetes. Diabetes pertama, pengobatan. Pengobatan yang paling pertama adalah diet dan modifikasi pola hidup, ya Bapak Ibu. Jadi bukan obat adalah pengobatan pertama. Yang pertama adalah diet dan modifikasi pola hidup. Kedua adalah kita harus meningkatkan aktivitas fisik, yaitu dengan olahraga. Yang ketiga adalah obat-obatan. Jadi obat-obatan akan sangat membantu bila sudah dilakukan step yang pertama, yaitu diet dan modifikasi pola hidup dan juga exercise. Tapi tanpa itu obat-obatan pun juga akan sulit menurunkan kadar gula darah. Slide. Slide. Nah, kenapa kita harus sangat mengatur pola makan? Karena pola makan yang sesuai itu dapat, boleh kembali. Mungkin agak lambat ya. Karena pola makan yang sesuai itu dapat membuat kadar gula darah dalam tubuh kita akan stabil atau tidak meningkat.
Lalu gula darah yang baik juga akan menunda terjadinya komplikasi. Dengan pola makan yang baik juga akan mengurangi penambahan dosis obat ataupun jenis obat diabetes dan juga dapat meningkatkan kualitas hidup dan usia. Ya, slide. Nah, bagaimana kita anjuran pola makan bagi pasien-pasien diabetes? Ini akan lebih banyak saya bahas bagaimana mengatur pola makan, karena banyak pasien malahan yang bertanya bagaimana cara makannya, dan biasanya juga keluarga dari pasien sering bertanya pada dokter bagaimana mengatur pola makan untuk keluarga yang menderita diabetes. Jadi hal yang kita harus ingat adalah 3J. 3J ya. Jadi 3J ini adalah jumlah, jenis, dan jadwal. Ini hal yang penting yang perlu kita ingat. Ya, slide. Nah, bagaimana jumlah dari slide. Jumlah dari pola makan penderita diabetes. Nah, yang pertama perlu kita lihat itu adalah kalau kita melihat gambaran piring di sini, setengah dari piring itu adalah porsi sayuran. Ya. 1/4-nya adalah porsi karbohidrat. Berarti yang masuk dalam karbohidrat itu adalah nasi, kentang, mie, umbi-umbian, ataupun roti. Lalu 1/4-nya lagi adalah porsi protein, yaitu misalnya seperti protein hewani, ikan, ayam, atau daging sapi, dan juga porsi dari protein nabati, misalnya tahu, tempe, atau telur. Jadi jangan terbalik ya Bapak Ibu, biasanya pola makan Indonesia itu malah nasinya yang setengah porsi, ikannya 1/4, sayurnya 1/4, atau bahkan malahan nasinya 3/4 piring, protein atau daging ikan ayamnya setengah porsi, sayurnya cuma 1/4 ya. Jadi biasanya pola makan kita yang harus diatur kembali. Karena karbohidrat yang penting untuk dikurangi pada pasien diabetes. Ya, slide. Bagaimana cara kita mengukur yang mudah? Nah, ini adalah yang biasa saya berikan pada keluarga pasien-pasien saya atau pasien diabetes. Jadi mau mengukur bahwa karbohidratnya adalah sekian gram itu agak sulit ya, apalagi kalau pasiennya mempunyai perjalanan kemana atau aktivitas yang cukup tinggi, kayaknya harus mengukur itu sangat repot. Jadi yang cara mudah adalah karbohidrat, yaitu nasi, kentang, atau ubi ataupun mie itu segenggam, ya, segenggam tangan. Lalu sayurannya bisa 2 mangkok tangan, proteinnya setelapak tangan dari pasien, dan lemak ataupun minyak itu adalah sejempol. Jadi berarti dengan minyaknya hanya sejempol, berarti kita harus mengurangi goreng-gorengan. Ya, jadi tumis boleh, tapi sebaiknya hindari goreng-gorengan. Ini adalah yang cara simpel. Nasinya segenggam ataupun karbohidrat segenggam, sayurannya bebas bisa 2 mangkok, proteinnya adalah setelapak tangan, dan lemaknya atau minyaknya hanya sejempol. Oke, slide. Nah, apa makanan yang perlu kita hindari atau batasi? Kalau saya ini yang gula itu sudah betul-betul dihindari ataupun sudah tidak dikonsumsi. Gula, mau gula putih, gula tebu, gula merah, itu semua gula ya Bapak Ibu. Jadi itu sebaiknya tidak lagi dikonsumsi, gantilah dengan gula khusus yang untuk diabetes. Nah, makanan, kue-kue, jenis-jenis ringan, makanan ringan, snack-snack, minuman yang manis, bersoda, ataupun minuman jus, puding, coklat, biskuit. Nah, itu semuanya mengandung gula murni, sebaiknya dihindari. Kalau gula, sebaiknya diganti gula khusus diabetes. Kenapa ini perlu ditekankan? Karena umumnya pasien diabetes menganggap bahwa makannya sedikit. Ya iya, makan nasinya sedikit, hanya 4 sendok. Tetapi cemilannya, kue-kue misalnya, itu tetap tidak dihitung makanan. Slide, itu saya. Ya, slide. Nah, ini jenis-jenis makanan yang terbuat dari tepung, karena tepung itu pun diubah jadi gula dalam badan. Ya, jadi ini semua harus dibatasi.
pisang goreng tepung, lumpia, biskuit, kue bolu, kue yang pastel ya, terus cemilan-cemilan lain itu yang terbuat dari bahan tepung itu perlu dibatasi, termasuk bakso ya, itu juga terbuat dari bahan tepung, jadi harus dibatasi. Permasalahannya pasien atau banyak orang menganggap bahwa pisang goreng bukan makan. Jadi kalau ditanya, Bapak Ibu sudah makan apa? Bilang, oh saya belum makan. Oke, jadi tidak ada makan apa-apa dari tadi, tidak ada yang masuk dalam mulut. Dia bilang, oh saya tidak makan nasi, tapi saya makan pisang goreng tadi 5. Atau saya sudah makan bakso tadi di pinggir jalan sambil menunggu. Atau saya sudah makan pastel tadi 3, dadar gulung 2. Nah, itu tidak dihitung makan oleh pasien-pasien atau orang-orang yang menderita diabetes. Padahal itulah yang menyebabkan gula darah tinggi. Ya, slide. Jadi ini jenis-jenis makanan yang perlu dihindari ya ataupun dibatasi. Makanan yang digoreng. Memang sekarang kita lebih banyak melihat banyak sekali restoran-restoran yang menyediakan makanan siap saji ya. Ini juga mempunyai banyak kandungan lemak sehingga ini pun harus dibatasi. Slide. Jenis-jenis karbohidrat sangat penting dibatasi. Roti, nasi, kentang, ubi, mie, itu semua dibatasi. Jadi bukan tidak boleh. Jadi bedakan dengan tidak boleh dengan dibatasi. Karena kalau kita melihat begitu banyak makanan yang dibatasi, boleh dimakan tapi dalam porsi yang terbatas ya. Jadi kalau orang Indonesia biasa makan nasi, ya silakan makan nasi tapi jumlahnya dibatasi seperti tadi cuma 1 genggam. Ya. Kalau sudah makan nasi ya jangan digabung dengan roti kembali atau digabung dengan mie gitu. Ya, slide. Nah, yang dianjurkan adalah yang banyak mengandung serat seperti sayur-sayuran. Oke. Ini lebih banyak yang bisa dikonsumsi seperti tadi ada gambarnya jumlah, berarti sayur-sayuran atau serat adalah setengah dari piring. Karbohidrat adalah 1/4 dan protein hewani ataupun nabati adalah 1/4. Inilah yang dianjurkan untuk pasien diabetes. Slide. Cara memasak atau cara memproses makanan juga sangat penting. Yang digoreng tentu lebih kurang baik atau kurang sehat karena itu harus dibatasi, dan lebih sehat adalah bila di steam, direbus ataupun dikukus. Ataupun dibakar, itu masih lebih bagus daripada yang digoreng-goreng. Slide. Dan digoreng tak bagus tuh. Ya, dan yang penting juga kita perlu mengetahui makanan rendah indeks glisemik. Nah, cara proses makanan berperan pada kadar indeks glikemik. Jadi misalnya Bapak atau Ibu minum jus yang buah, dibandingkan dengan buahnya langsung, lebih bagus adalah buahnya langsung. Karena buahnya langsung mempunyai kadar gula lebih sedikit dibandingkan jus. Kenapa? Coba kalau kita membuat jus, tidak mungkin cuma hanya 1 buah di dalam jus itu, atau tidak mungkin hanya setengah buah. Biasanya ada campuran. Buahnya mungkin sudah 2, bisa dicampur apel 1, jeruk 1, pepaya 1. Nah, itu semuanya dikelompokkan akan membuat kadar gula darah naik. Ya, kalau di jus. Daripada Bapak hanya makan misalnya setengah apel. Nah, itu pun kenyangnya hampir sama, tetapi kadar gula darahnya lebih rendah dibandingkan buah yang sudah diproses. Ya, slide. Jadi, pengaturan makan, jadwal. Sekarang kita masuk ke jadwal. Jadi, pengaturan makan pada pasien diabetes itu cukup banyak ya, 6 kali. Kadang-kadang pasien bilang, oh kalau gitu saya bisa makan apa dok? Ya pasien Bapak Ibu makannya sama dengan keluarga di rumah, tidak perlu dibuatkan khusus, tapi porsi makannya berbeda ya. Jadi makanan dari pasien diabetes bisa kita lihat ada 3 kali makanan utama dan bisa 2 atau 3 kali snack. Misalnya makan paginya roti dengan telur atau plus segelas susu. Lalu nanti jam 9:30 10 ada jagung rebus ya.
ada jagung rebus, tapi jagung rebus yang digambar di sini porsinya tidak sebanyak ini ya, Bapak Ibu. Paling cuma 1 yang ukuran sedang. Lalu nanti jam setengah 1 atau jam 12 makan siang, boleh nasi segenggam, protein hewani atau nabatinya setelapak tangan, sayurnya bebas ya. Lalu mungkin jam 4 sore Bapak Ibu biasanya sudah agak lapar, boleh kopi boleh. Tadi ada yang berbicara kopi ya Ibu ya. Kopi boleh, tapi diganti pakai gula khusus diabetes. Jangan kopi saset yang sudah tercampur. Ya, itu biasanya punya kandungan gula yang tinggi. Bisa dengan kopi plus misalnya dengan buah apel atau pisang boleh. Sebaiknya pisangnya jangan diolah, buahnya saja langsung. Terus makan malam bisa jam 6:30 atau jam 7. Coba misalnya bisa makan kayak gado-gado, tetapi bumbu gado-gadonya, yang bumbu kacangnya itu jangan terlalu banyak ya. Atau boleh makan kayak pecel, atau mau nasi juga boleh, cuman bisa kita kurangi dosis dari siang. Kira-kira 3/4 dari dosis yang siang untuk nasinya. Lalu sayurnya yang banyak, bisa dengan daging atau ikan atau ayam juga setelapak tangan. Nah, untuk orang yang sudah punya jenis obat diabetes yang cukup banyak, yang sudah konsumsi diabetes obat yang cukup banyak, ataupun sudah memakai insulin, bahkan ada yang sampai 4 kali, nah itu bisa mengkonsumsi snack lagi pada saat malam sebelum tidur, misalnya jam 9 malam. Tapi snacknya itu bisa diberikan misalnya 1 lembar roti, ataukah bisa dengan buah saja 1, misalnya pir yang kecil atau apel separuh ya. Jadi kalau dilihat jumlah makan dari pasien diabetes cukup banyak. Jadi tidak dianjurkan hanya 1 kali makan dalam sehari. Karena istilah 1 kali makan itu biasanya hanya istilah makan nasi. Sedangkan di luar dari makan nasinya, cemilannya, makan kacang hijau atau minum jus atau makan roti, makan bakso, makan kue. Nah, itu tidak masuk dalam istilah makan pada pasien diabetes. Padahal itulah yang menyebabkan gula darah tinggi. Jadi sudah harus diubah pemikiran bahwa yang makan adalah makan nasi, sedangkan di luar dari itu bukan makan, ya. Dalam pasien diabetes semua yang masuk dalam mulut kita itu adalah makan. Ya, oke. Slide. Jadi intinya adalah pada saat pengaturan makan sebaiknya makan pada jam-jam yang hampir sama untuk di hari-hari berikutnya, ya. Dan jumlah makannya pun harus kira-kira sama. Jangan misalnya hari ini pagi ini Bapak Ibu cuman makan apel 1 dengan telur 1. Tapi besok pagi Bapak makan pangsit mie 1 mangkok. Nah, itu porsi yang jauh berbeda, itu membuat kadar gula darahnya nanti naik turun tidak stabil, dan bisa saja nanti pada saat ke dokter karena diatur sekali makannya. Akhirnya gula darah di rumah sakit, oh bagus, Bapak bagus gula darahnya cuma 100. Tapi begitu keluar dari ruangan dokter, wah ada tempat makan sop di sana enak tuh, sop ikan, ayo mampir ya, akhirnya makan. Jadi pola makannya yang tidak diatur dengan baik. Nah, itu banyak saya dapat di praktek ya. Pasien datang gula darah periksa di saya 105, 90. Oh, bagus. Ternyata pasiennya tidak makan dari tadi malam. Nah, ini sudah jam 11 siang. Sengaja tidak makan supaya gula darah bagus ya. Tapi dokter juga nggak bisa ditipu Bapak Ibu. Ada namanya pemeriksaan HbA1c. Pemeriksaan HbA1c itu tuh untuk melihat kadar gula darah rata-rata selama 3 bulan. Jadi kalaupun datang ke dokter gula darahnya 100, tapi kalau HbA1c-nya ternyata 8, berarti secara 8 atau 9, berarti secara rata-rata Bapak Ibu punya gula darah itu hampir 200 dalam kesehariannya. Ya, di situ dokter melihat bahwa bagaimana kadar gula darah sehari-harinya Bapak Ibu. Jadi kembali pengaturan diet dari pasien adalah pertama jumlahnya penting, kedua adalah jenis makanannya penting, dan ketiga adalah jadwal makanannya juga sangat penting. Ya, slide. Hal lain yang perlu diperhatikan, untuk yang masih merokok, berhenti merokok. Untuk yang masih minum minuman keras, itu sudah harus sangat-sangat membatasi minuman keras atau dihindari sama sekali. Ya. Jadi pola hidup diperbaiki, pola makanan diperbaiki. Ya, slide.
Nah, selanjutnya adalah olahraga. Turunkan berat badan. Turun berat badan 10% itu sudah dapat menurunkan komplikasi dari penyakit diabetes. Komplikasi dari diabetes adalah bisa stroke, serangan jantung, luka yang tidak sembuh, sampai amputasi kaki, gagal ginjal, kebutaan, dan juga gangguan-gangguan saraf. Jadi, lakukanlah olahraga secara teratur. Slide. Ya, olahraga yang kita anjurkan adalah olahraga yang ritmenya tetap ya, yang jogging, berenang atau bersepeda ya, tidak dianjurkan yang ritmenya itu tiba-tiba cepat dan tiba-tiba lambat, seperti misalnya main bola, bulu tangkis, tenis. Nah, itu harus hati-hati pada yang sudah mempunyai komplikasi pada diabetes ya. Waktu olahraganya jamnya itu sekitar 30 menit 5 kali dalam seminggu atau 50 menit 3 kali seminggu. Buat ibu-ibu barangkali yang sering nonton sinetron, 50 menit sambil nonton bisa sambil jalan di tempat ataupun lari-lari di tempat. Jadi tidak rasa bosan ya, mungkin bisa seperti itu alternatifnya. Jadi nggak ada alasan bilang, aduh dok saya itu sibuk dari pagi ngurusin suami, siapin makanannya, habis itu ngurusin anak, siapin makanannya, apalagi anak belajar online di rumah, jadi harus diawasin, habis itu bantu tugasnya dan segala macam. Nah, jadi saya punya waktu itu sangat sedikit, capek lah apa segala macam. Tapi kalau misalnya main handphone bisa ada waktunya ya, Ibu, Bapak, kadang-kadang urusan semua kerjaan dibilang capek, tapi kalau main handphone ada ya, lihat sosial media, upload foto, apalagi kalau ibu-ibu arisan atau segala macam ya. Nah, coba dipergunakan waktunya sambil misalnya ngelihat gadgetnya sambil jalan di tempat, atau sambil nonton televisi, boleh sambil jalan tempat atau sambil lari-lari kecil, itu bisa terhitung olahraga ya. Oke, slide. Ya, ini dampak dari olahraga. Dengan olahraga bisa turunkan berat badan, bisa menghindari dari kegemukan, dia juga dapat memperbaiki kadar gula darah, menurunkan risiko terjadinya serangan jantung atau penyakit kardiovaskular, dan juga meningkatkan stamina dan quality of life dari ibu dan bapak semua. Ya, slide. Nah, kita masuk dengan terapi yang ketiga dari diabetes. Jadi ini adalah tahapan ketiga, adalah obat-obatan itu adalah sebenarnya pilihan tambahan dari kedua yang sudah dibicarakan tadi ya. Obat-obatan sekarang banyak yang tersedia ya. Ada yang golongan metformin, ada yang golongan pioglitason, ada acarbosol, sulfonylurea. Pokoknya obat minum ataupun insulin. Nah, semuanya ini harus tetap konsultasikan ke dokter ya, karena kita tidak bisa melihat perbaikan dari kadar gula bila tidak kontrol teratur. Karena setiap orang mempunyai kadar obat yang berbeda-beda, yang dibutuhkan berbeda, jenis insulin kadang berbeda, jenis obat yang perlu untuk satu pasien belum tentu diperlukan untuk pasien yang lain. Atau satu obat yang harus dihentikan oleh pasien lain barangkali masih bisa dipakai untuk pasien yang lain. Jadi ini harus konsultasi ke dokter. Ya, slide. Oke, target gula darah bagaimana? Nah, gula darah yang kita harapkan adalah bila puasanya di bawah 130, 2 jam sesudah makan adalah sampai di 180, dengan rata-rata gula darah HbA1c, yaitu rata-rata gula darah selama 3 bulan itu di bawah 7%. Ini adalah target gula darah untuk pasien diabetes yang kita anggap sangat baik ya. Slide. Nah, ya, sebagai bila seseorang sudah menderita diabetes, maka ada yang disebut sebagai pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder itu berarti pasien sudah menderita diabetes, tetapi kita mau mencegah jangan sampai pasien ini masuk dalam komplikasi. Nah, caranya adalah sama dengan kita mencegah seseorang masuk dalam diabetes, yaitu kita atur makan, turunkan berat badan, turunkan tekanan darah, dan kendalikan kolesterol yang tinggi. Ini dapat mencegah seseorang masuk dalam komplikasi dari diabetes. Slide. Kenapa sangat penting kita menurunkan gula darah? Dari studi yang sangat besar menunjukkan bahwa dengan penurunan 1% HbA1c itu adalah kadar rata-rata gula darah dalam 3 bulan terakhir.
yang sebaiknya dicapai di bawah 7 untuk pasien diabetes. Dengan turun 1%, maka dapat menurunkan risiko kematian akibat diabetes sebanyak 21%, dapat menurunkan serangan jantung, penyakit jantung koroner sebanyak 14%, dapat menurunkan penyakit ginjal pada diabetes yang berarti masuk dalam cuci darah itu sebanyak 37%, dan dapat menurunkan penyakit luka atau gangguan pembuluh darah di kaki itu sebanyak 43%. Jadi turunkan HbA1c 1% menurunkan berbagai komplikasi dari 14 sampai 43%. Ya, slide. Nah, ini mungkin hal-hal yang ingin saya bahas lebih lanjut. Tadi kita sudah melihat bagaimana seseorang itu berisiko, bagaimana mencegahnya, dan bagaimana men-treat kalau seseorang itu sudah menjadi masuk dalam kondisi diabetes. Nah, ini yang banyak ditanyakan oleh pasien ataupun banyak diperbincangkan. Mitos versus fakta untuk pasien yang sudah menderita diabetes. Slide. Nah, untuk mitos, jenis makanan untuk pasien diabetes harus berbeda dengan yang tidak diabetes. Ada yang menganggap bahwa aduh, kalau saya diabetes berarti saya harus dimasakkan khusus di rumah. Itu dari slide tadi sudah saya tampilkan, itu adalah mitos. Ya, faktanya jenis makanan adalah sama. Jadi ibu-ibu yang memasakkan buat suaminya yang sudah menderita diabetes tidak perlu masak berbeda. Kecuali goreng-gorengan ya jelas sebaiknya dihindari untuk pasien diabetes. Jadi kalau mau satu keluarganya sehat, jangan terus-terus dengan makanan yang digoreng ya. Jadi faktanya jenis makanan adalah sama, tetapi jumlah berbeda. Jumlah apa yang berbeda? Terutama adalah karbohidrat. Yang termasuk karbohidrat adalah nasi, kentang, ubi, mie, roti, tepung-tepung. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan. Jenis makanan sama dengan anggota keluarga yang lain, tetapi jumlah yang berbeda. Jumlah karbohidrat dan jumlah porsi makanan. Ya, slide. Mitos yang kedua, minum obat gula jangka panjang akan merusak ginjal atau organ lain. Nah, ini jelas mitos ya. Apa yang merusak ginjal adalah gulanya. Karena gula pada saat pasien diabetes sudah masuk dalam kondisi gula darah yang tinggi, maka gula itu akan tertimbun dalam sel-sel ginjal, pembuluh darah ginjal. Nah, itulah yang akan merusak kerja dari pembuluh darah ginjal. Gula itu yang merusak, bukan gulanya. Kenapa akhirnya pasien bisa masuk dalam sakit ginjal, cuci darah, padahal sudah minum obat gula? Ada yang bertanya seperti itu. Itu karena biasanya pengobatan terlambat. Yang pertama. Yang kedua, pasien sudah minum obat tapi jarang kontrol. Jadi, walaupun sudah minum obat tapi tidak pernah melihat bagaimana kadar gula darahnya, apakah masuk dalam HbA1c kurang dari 7. Karena HbA1c kurang dari 7 adalah dapat menurunkan risiko penyakit ginjal. Nah, apakah pasien itu sudah masuk seperti itu? Yang kedua, apakah obat-obatnya memang sudah dikontrol oleh dokter? Jadi bukan hanya beli terus-terus di apotek dan tidak pernah kontrol ke dokter, ya. Jadi bukan obatnya merusak, tapi gulanya rusak, gulanya yang merusak ginjal. Ya, slide. Ada pasien lagi yang bertanya, dok, gula darah saya kan sudah 120. Bolehkah saya berhenti obat gula? Ya, tentu saja tidak. Karena sekali diabetes, kita tetap diabetes. Pengobatan itu lanjut. Kalau misalnya gula darahnya sudah tercapai, memenuhi target kita, ya tadi target kalau gula darah sebelum makan adalah di bawah 130. Nah, kalau sudah 120 misalnya, berarti sudah bagus ya. Tapi itu tercapai karena ada obat yang dikonsumsi. Begitu kita berhenti obat, ya gula darah pun akan naik. Ya. Pada kondisi-kondisi tertentu boleh saja berhenti obat. Biasanya itu pada orang-orang yang terdeteksi secara cepat dia menderita diabetes, atau usia muda, ya, atau pada usia yang sudah sangat tua baru menderita diabetes. Nah, itu bisa berhenti obat, tapi pengobatan tetap lanjut. Maksudnya pengobatan apa? Pengaturan makan dan aktivitas. Jangan lupa
Pengobatan diabetes bukan hanya obat, tapi juga pengaturan makan yang pertama, modifikasi hidup yang sehat, yang kedua adalah aktivitas dengan olahraga. Nah, itu adalah pengobatan untuk diabetes. Jadi, pengobatan diabetes seumur hidup. Yang sudah konsumsi obat biasanya tidak berhenti dengan dosis obatnya. Karena ini bukan seperti obat panas ya, Bapak Ibu, begitu sudah tidak panas boleh berhenti. Tetapi gula darah yang terkontrol adalah karena ada obatnya, bila memang sudah konsumsi obat sebelumnya. Ya, slide. Nah, suntik insulin adalah obat untuk sakit gula tahap akhir. Jadi ini, aduh, kalau misalnya sudah suntik insulin, berarti saya ini sudah sangat-sangat parah dan sudah menjadi ketergantungan, atau yang ditakutkan itu suntik insulin adalah ketergantungan. Itu adalah mitos ya, Bapak Ibu. Insulin itu bukan suatu obat yang menyebabkan ketergantungan, bukan semacam obat narkoba kalau saya biasa ngomong gitu ke pasien-pasien saya. Dan ini tidak menyebabkan ketergantungan. Tapi memang semua manusia, diabetes maupun tidak, pasti butuh insulin. Ya, karena insulin itu seperti yang tadi sudah pada slide-slide awal adalah untuk bisa mengubah gula dalam badan kita untuk dapat dipakai bekerja oleh organ-organ lain, atau dapat disimpan gula tersebut menjadi energi. Itu gunanya insulin. Jadi tanpa insulin saya tidak bisa bekerja, saya tidak bisa jalan, saya tidak bisa aktivitas. Makanya tidak ada istilah seseorang itu kalau dapat insulin dari luar adalah ketergantungan. Ya, kenapa kita memerlukan insulin adalah untuk mengistirahatkan pankreas tersebut yang sudah capek mengeluarkan insulin secara terus-menerus tetapi tidak dikenali oleh organ-organ. Ya, biasanya kan kalau Bapak Ibu yang masih bekerja aktif sudah mumet, sudah capek, kantoran, kayaknya pekerjaannya banyak, ada jatah cuti tuh, mungkin 2 minggu ya, 14 hari kerja misalnya. Nah, pankreas pun mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi dia sudah capek bertahun-tahun bekerja, tetapi tetap tidak dikenali insulin yang dikeluarkan. Sehingga pankreas itu butuh istirahat. Biarkan dia tidak bekerja terlalu berat. Berikan dia hormon insulin dari luar supaya dia bisa beristirahat, dan mungkin nanti setelah beristirahat dia bisa kembali perbaikan, walaupun tidak akan menjadi normal tetapi dapat perbaikan sehingga insulin tersebut bisa dihentikan. Ya, pada kondisi-kondisi tertentu bisa kita hentikan insulin tersebut. Nah, insulin juga bisa dipakai pada misalnya kondisi akut dari pasien yang masuk rumah sakit, perlu operasi, gula darah sangat tinggi. Nah, itu harus dipakai insulin supaya bisa komplikasi pada saat operasi dicegah, gula darah juga bisa diturunkan secara cepat sehingga operasi tidak ditunda, dan perburukan dari pasien setelah operasi itu dapat dicegah. Atau misalnya serangan jantung, nah itu kita, ataupun stroke, kita membutuhkan insulin. Karena gula darah yang tinggi akan membuat organ tersebut menjadi lebih sakit. Jadi yang paling cepat dapat menurunkan kadar gula darah adalah insulin. Jangan khawatir, insulin yang dipakai di rumah sakit bukan berarti dipakai seumur hidup ya, Bapak Ibu. Ya, slide. Nah, ini adalah ringkasan dari presentasi saya, yaitu diabetes adalah penyakit kronik yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah yang bisa menyebabkan komplikasi pada organ-organ, bisa kebutaan, stroke, serangan jantung, luka yang tidak sembuh, amputasi, gangguan saraf, dan lainnya, dan juga gagal ginjal. Diabetes dapat dicegah, pasien-pasien orang-orang yang berisiko terhadap diabetes sudah harus melakukan perubahan pola hidup sejak dini, dan untuk mencegah komplikasi pada pasien yang sudah menderita diabetes, diperlukan kendali glikemik yang baik. Caranya atur makan, olahraga, pemberian obat, dan kontrol dokter yang teratur. Nutrisi yang baik adalah salah satu kunci untuk hidup berkualitas dengan diabetes, dan jangan lupa periksa secara rutin pada dokter untuk melihat bagaimana efek kerja dari obat-obat yang diberikan, dan bagaimana mengenali, mendeteksi secara dini komplikasi yang mungkin terjadi pada pasien-pasien. Ya, slide. Ya, mungkin demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Kami akan menyongsong World Diabetes Day pada 14 November. Semoga apa yang telah saya berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Ya, selamat siang. Saya kembalikan ke Dr. Novi. Baik. Terima kasih Dokter atas informasi kepada kita semua
tentang bagaimana kita bisa mengenal penyakit diabetes mellitus atau Bapak dan Ibu semua kenal dengan penyakit kencing manis. Jadi informasi yang sangat lengkap dan jelas sekali dari narasumber kita. Baik, dokter, bisa kita mulai langsung ke sesi diskusi ya, dok ya? Iya, boleh, dok. Baik, dokter mudah-mudahan masih punya waktu ya, dok. Ya, boleh. Sudah banyak pertanyaan juga, dok, di kolom chat. Saya bacakan langsung dari Pak Dedi. Apakah dengan mengkonsumsi obat metformin dapat menyebabkan penurunan berat badan? Dan untuk neuropati diabetik yang diberikan obat Amaril dan Pregabalin, apakah kondisi persyarafan dapat membaik setelah gula darah turun, dok? Bagaimana? Apakah dengan metformin ya? Ya. Apakah dengan mengkonsumsi obat metformin dapat menyebabkan penurunan berat badan, dok? Oke, ya terima kasih atas pertanyaannya. Jadi begini, metformin itu memiliki fungsi terutama dapat memperbaiki resistensi insulin pada organ-organ yang terjadi kondisi tersebut. Nah, apakah dapat menurunkan berat badan? Sebenarnya metformin tidak menurunkan berat badan. Pada beberapa orang bisa terjadi penurunan, tetapi tidak banyak penurunannya. Tetapi metformin dapat menstabilkan berat badan. Ya, pada orang yang sudah normal berat badannya itu biasanya tidak akan turun banyak. Tetapi pada orang yang ataupun bahkan tidak turun. Tetapi kalau pada orang yang gemuk, obesitas atau overweight bisa turun sedikit. Tetapi bukan berarti ini bisa menjadi obat diet ya. Bapak Ibu, hanya turun sedikit tetapi biasanya tidak akan mencapai berat badan ideal yang kita harapkan kalau tidak disertai pengaturan makan maupun dengan olahraga. Jadi untuk menurunkan pada orang yang sudah berat badan ideal itu tidak. Pada orang yang gemuk sebenarnya bukan karena dia menurunkan berat badan secara tersendiri bekerjanya, tetapi terutama karena dia ada efek menstabilkan berat badan, ya, gitu. Baik, mudah-mudahan terjawab Pak Dedi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, dok. Untuk kasus neuropati diabetik, saya diberi obat Amaril dan Pregabalin. Apakah kondisi dapat membaik setelah gula darah turun atau akan tetap ada rasa nyerinya, dok? Oke, terima kasih. Jadi kalau sudah berarti kalau sudah dapat Pregabalin berarti memang sudah masuk ke dalam neuropati ya. Nah, salah satu komplikasi dari diabetes itu adalah memang neuropati diabetik. Nah, kalau sudah masuk ke dalam neuropati diabetik itu berarti kadar gula darah yang tinggi itu sudah terjadi cukup lama ya. Jadi perbaikan untuk gula darah tersebut bisa dicapai dengan obat ataupun insulin, tetapi kerusakan yang ditimbulkan oleh gula tersebut yang sudah tinggi cukup lama dan masuk ke dalam saraf itu akan lebih lambat perbaikannya. Jadi yang perlu diketahui bahwa kalau sudah terjadi komplikasi di saraf, maka ada kemungkinan tidak akan kembali 100% seperti semula. Tetapi dengan obat seperti Pregabalin itu dapat mengurangi keluhan dari pasien. Ya, kalau dengan segera diobati. Kalau secara dini diketahui, itu biasanya dapat perbaikan secara cepat. Tetapi kalau sudah bertahun-tahun, dengan Pregabalin itu dapat mengurangi keluhan dari pasien, tetapi untuk sembuh sempurna itu sulit. Karena itu gula yang sudah bertahun-tahun masuk dan merusak ke dalam saraf. Mungkin begitu. Ya, baik. Mudah-mudahan sudah terjawab ya dari Pak Hano. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya ya, dok. Dari Bapak Samuji. Saya kena diabetes sudah sekitar tahun 1990. Kaki kanan saya agak mengecil dan jempol kaki kanan dan kiri terasa tebal. Kira-kira ini penyebabnya apa, dok? Dari tahun 90 ya? Ya. Oke. Rasa tebal itu berarti sudah masuk ke neuropati diabetik. Ya, jadi gula darah yang sudah terlalu lama dan sering tidak terkontrol akan menyebabkan penumpukan gula darah di saraf. Jadi penumpukan gula darah di saraf itu bisa menyebabkan
rangsang nyeri itu berbeda, tidak ada rangsang nyeri, tidak ada rasa nyeri, kaki bisa saraf-sarafnya itu rasa tumpul, itu yang sehingga pasien merasa tebal. Atau kadang-kadang pasien juga nyeri itu malah terasa berlebih oleh pasien, jadi seperti tertusuk, kesetrum, atau rasa panas. Nah, itu tanda-tanda bahwa gula darah sudah masuk sampai ke ujung-ujung saraf dari kaki ataupun organ tubuh kita. Ya, itu yang disebut sebagai neuropati diabetik. Ya, Bapak Samuji, semoga pertanyaannya sudah terjawab oleh dokter. Banyak pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat, tapi mungkin sudah banyak sekali tadi dijawab pada saat pemaparan materi dokter. Jadi selanjutnya mungkin kita bisa milih dari raise hand. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang sudah raise hand, saya persilahkan kepada Pak Mukhtar Kendari. Bapak silahkan Pak, di-unmute dan menyampaikan pertanyaannya langsung Bapak. Oke, terima kasih dok. Ya. Ada pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, kalau hasil pengukuran kadar gula kita hasilnya di bawah normal, itu bagaimana kita menyikapinya? Artinya di bawah normal, yang tadi ada berapa itu. Kemudian yang kedua, kalau kita ngopi menggantikan gulanya itu dengan madu bagaimana? Rekomendasinya kalau madu bagaimana? Tadi kan gula merah, gula pasir itu agak berbahaya lah. Kalau saya ingin mengganti dengan madu bagaimana? Itu aja dok. Terima kasih. Baik Pak Mukhtar. Boleh dokter? Ya, terima kasih Pak Mukhtar. Jadi pertanyaannya bagaimana menyikapi kalau gula darah kita di bawah normal ya? Maksudnya bukan di bawah normal ya Pak ya. Kalau pasien diabetes itu sudah tidak normal, di bawah target maksudnya ya Pak Mukhtar. Ya. Jadi kalau di tadi gula darah puasa kita harapkan itu sekitar 80 sampai 130, jadi sebelum makan seperti itu. Dan kalau sesudah makan sampai 180 ya maksimal. Nah, yang dikhawatirkan adalah kalau gula darah terlalu turun. Ini mungkin yang dimaksud Pak Mukhtar. Kapan kita anggap bahwa gula darah terlalu turun adalah kalau gula darah di bawah 70. Ya, Pak. Atau tidak di bawah 70 tapi ada keluhan yang khas, misalnya banyak berkeringat, gemetar, rasa lapar hebat, bahkan pusing, pandangan gelap sampai mau pingsan. Nah, itu gejala-gejala yang kita sebut sebagai hipoglikemi atau gula darah yang rendah. Ya, dan biasanya itu terjadi pada kondisi gula darah di bawah 70 atau mungkin pada orang tua di bawah 80 bisa terjadi seperti ini. Bagaimana menyikapinya? Yang pertama, kalau sudah minum obat gula, hentikan dulu obat gulanya, jangan dilanjut. Yang kedua adalah segera minum air gula. Air gula bukan pakai gula khusus diabetes ya Pak ya, tapi gula biasa. Gula pasir biasa, bisa itu 2 sendok makan ditaruh di air segelas yang dibikin manis lalu diminum untuk pasiennya segelas air gula, atau boleh juga misalnya makan gula-gula kalau masih cukup stabil lah, masih sadar baik, maka boleh coba makan permen atau boleh minum teh yang sediaan yang kotak atau yang botol yang manis. Nah, itu boleh untuk menyikapi kalau kadar gula darah kita rendah. Tapi itu hanya diberi catatan kalau ada memang keluhan klinisnya seperti yang tadi ya, keringat dingin, gemetar, rasa lapar, pusing, pandangan gelap, plus kadar gula darah yang rendah setelah diperiksa. Dan berhenti obat ataupun insulin, lalu kontrol ke dokter dan laporkan ada kondisi seperti itu. Sebaiknya pada saat ada keluhan seperti itu langsung periksa gula darah. Jadi sebaiknya pasien diabetes punya alat periksa gula darah ya di rumah. Nah, kedua, untuk madu. Madu tetap mempunyai kandungan gula, Pak Mukhtar. Jadi itu tetap termasuk yang dihindari, ya. Ya. Walaupun namanya bukan gula, tetapi kandungan di dalamnya tetap manis. Jadi itu tetap dihindari. Sebaiknya ganti gula khusus atau jangan pakai gula sama sekali, ya. Ya. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama Pak Mukhtar. Baik, dokter, kita lanjut ke penanya yang sudah raise hand juga dari Pak Ikhwan dari Bekasi Barat. Ya, silakan Bapak.
di-unmute dan menyampaikan pertanyaannya, Pak. Bapak belum di-unmute, Pak. Ya, Selamat pagi, Dokter. Pagi, Pak Iwan. Salam sehat dari Bekasi Barat. Ya, sama-sama, Pak. Menyimpang dari pemaparan dokter tadi, penyakit gula disebabkan oleh tidak normalnya fungsi pankreas memproduksi insulin. Nah, bagaimana kalau kita yang difokuskan mengobati pankreasnya, Dok? Bukan hanya mengendalikan gula darahnya gitu. Ya. Apakah pernah dilakukan dengan obat apa? Nomor 1 itu, Dok. Yang kedua, dalam keadaan ekstrim, katakanlah pankreas sudah rusak. Apakah pankreas itu bisa dicangkok dari luar? Seperti liver, jantung, dan lain-lainnya. Mungkin itu pertanyaan saya dari Bekasi Barat, Dok. Oke, terima kasih Pak Iwan. Saya langsung jawab ya, Dr. Novi ya. Ya, silakan, Dok. Ya, pertanyaan sangat bagus ya. Memang kalau kita melihat tadi itu kerusakan adalah di pankreas. Sebenarnya bukan murni kerusakan ya, Pak ya. Jadi ada bedakan dengan DM tipe 1, diabetes tipe 1. Kalau diabetes tipe 1 itu betul-betul pankreasnya tidak bisa bekerja mengeluarkan insulin sama sekali. Tapi kalau diabetes tipe 2, pankreasnya masih bisa mengeluarkan insulin. Tetapi karena sudah terlalu lama mencoba mengeluarkan insulin supaya bisa dipakai oleh badan, tapi tidak dikenali, yang disebut sebagai resistensi insulin, akhirnya pankreasnya capek. Jadi akhirnya pengeluaran insulin pun tidak akan maksimal. Nah, kenapa kita tidak mengobati pankreas? Nah, salah satu pengobatan untuk mengobati pankreasnya itu yang tadi adalah pemberian insulin dari luar. Dari kita berikan insulin dari luar, berarti kita istirahatkan pankreas tersebut yang sudah sakit untuk supaya dia kembali sehat. Ya, jadi itu salah satu cara. Kedua, apakah ada obat yang dapat mengobati pankreas tersebut? Ada obat yang dapat memperbaiki sel dalam pankreas. Tetapi yang namanya ini sudah penyakit kronis, tidak akan membuat sel itu kembali muda. Ini namanya penyakit progresif ya, penyakit degeneratif yang akan pelan-pelan seperti kita manusia punya usia ya, akan bertambah usia, begitupun juga organ-organ tubuh kita pun juga akan mempunyai pertambahan usia. Jadi ada satu jenis obat bukan insulin. Nah, itu sudah mungkin ada teman-teman Bapak Ibu ada yang pakai, itu golongannya adalah GLP-1. Itu bisa disuntik dan mungkin akhir tahun ini atau tahun depan akan ada masuk obat yang minumnya. Itu dapat memperbaiki sel beta pankreas. Sel beta itu adalah yang mengeluarkan insulin dan sel alfa dari pankreas. Jadi dia bekerja cukup baik. Metformin sendiri juga memperbaiki kerja dari pankreas ya. Terus kalau golongan-golongan yang lain itu ada yang berusaha memperbaiki kerja pankreas dengan membuat pankreas lebih memproduksi insulin lebih banyak ya. Jadi beberapa obat dapat bekerja pada pankreasnya langsung, tetapi perlu diingat bahwa pankreas ini juga mempunyai usia. Jadi kerusakan akan tetap berjalan sama seperti kita bertambah umur, organ kita pun akan bertambah umur. Apakah dapat dilakukan cangkok? Beberapa penelitian sudah mencoba, Pak. Kalau mungkin di negara dengan teknologi maju, itu bisa dilakukan cangkok pankreas, ya. Tetapi komplikasi ataupun untuk mendapatkan pankreas yang betul-betul tepat untuk pasien itu lebih sulit dibandingkan dengan cangkok ginjal. Begitu banyak pembuluh darah yang terlibat pada pankreas, dan begitu banyak hormon-hormon yang terlibat dari pankreas. Jadi pencangkokan pankreas bukan menjadi pilihan utama, tetapi itu sudah dilakukan penelitian untuk dilakukan untuk pasien-pasien diabetes. Tetapi biaya sangat mahal, keberhasilannya pun itu juga sangat sulit. Itu harus dengan teknologi yang sangat maju. Mungkin begitu. Mungkin sudah bisa cukup menjawab. Indonesia sudah ada berapa persen, Dok, yang dicangkok? Untuk apa? Oh, pankreas belum ada, pankreas. Belum ada untuk Indonesia. Ya. Ya, semoga kita sehat aja, Dok. Ya. Amin, Bapak. Amin. Ya, Dokter, boleh satu pertanyaan terakhir, Dok? Boleh. Sebelum kita tutup, berhubung Dokter ada kegiatan lain,
amankah bagi penderita diabetes mengikuti program vaksinasi COVID, Dok? Nah, ini banyak nih, Dok, para pensiunan dan keluarga yang menderita penyakit diabetes masih banyak yang takut untuk mengikuti program vaksin, Dok. Nah, mungkin dokter bisa jelaskan, Dok. Ya, oke. Kalau saya sendiri semua pasien diabetes saya suruh vaksin. Wajib vaksin ya, Bapak Ibu. Jangan takut dengan vaksin karena kalau menderita COVID akhirnya akan masuk dalam kondisi yang lebih berat. Pasien diabetes punya angka masuk dalam ventilator itu bisa 3-4 kali lebih tinggi resikonya dibandingkan yang non diabetes. Apalagi yang tidak terkontrol gula darahnya. Jadi hati-hati. Untuk semua pasien indikasi untuk COVID itu wajib dilakukan. Kapan kita bisa melakukan vaksinasi pada semua pasien diabetes yang sudah berobat ataupun bahkan yang masih jalan. Jadi yang tidak boleh untuk vaksin COVID hanya mereka yang sangat lemah badannya, yang sedang dalam pengobatan akut atau yang sedang dalam komplikasi serangan jantung akut, stroke akut, infeksi akut, itu semuanya yang masih ditunda. Bukan berarti tidak boleh. Tetapi walaupun datang ke praktek gula darah 300, 350, tapi pasiennya masih bisa jalan, masih bisa komunikasi, masih bisa aktivitas sendiri, lakukan vaksin. Itu bukan menjadi halangan untuk vaksin. Begitu barangkali, Dr. Novi. Baik, Dokter. Terima kasih banyak atas semua jawaban, atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di kolom chat dan langsung disampaikan oleh peserta. Baik, Dokter, untuk sebagai penutup sesi diskusi kita, adakah pesan-pesan, Dokter, untuk semua peserta webinar hari ini? Sebelum kita tutup, Dok, silakan. Ya, terima kasih, Dr. Novi. Jadi, yang pertama adalah kenali faktor resiko untuk yang belum diabetes. Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak di rumah, menantu, ponakan, kenali resiko mereka untuk menderita diabetes. Ya, resiko itu adalah misalnya orang tua atau saudara kandung sakit diabetes, pernah melahirkan bayi berat badan lebih dari 4 kilo, ada hipertensi, ada gangguan kolesterol, ada riwayat kegemukan. Nah, itu perlu hati-hati untuk bisa masuk dalam diabetes. Jadi pada mereka ini sudah harus dilakukan screening lebih awal, lakukan pemeriksaan laboratorium dengan anjuran dokter. Yang kedua, bila memang sudah menderita diabetes, jangan menyerah. Ya, kita masih bisa hidup sehat dengan diabetes. Caranya hidup sehat dengan diabetes bagaimana? Bukan berarti diabetes itu sembuh sempurna, tidak. Tapi kita bisa menjalani kehidupan kita tanpa masuk komplikasi. Karena pengobatan diabetes yang paling penting adalah menurunkan gula darah dan menurunkan komplikasi. Caranya pertama, atur makan, olahraga teratur, dan bila diperlukan memang harus pengobatan yang rutin. Ya, supaya tercegah dari komplikasi untuk diabetes. Yang terakhir, barangkali jangan takut untuk vaksin, Bapak Ibu. Selama Bapak Ibu masih bisa beraktivitas normal, pasien diabetes, terdiagnosis diabetes ataupun hipertensi ataupun gangguan kolesterol perlu vaksin ya, karena resiko untuk dapat penyakit COVID yang lebih berat akan lebih tinggi pada mereka yang tidak vaksin. Mungkin begitu, Dr. Novi, take home message dari saya. Terima kasih banyak, Dokter, atas informasinya yang sangat lengkap dan jelas sekali untuk kita semua. Hari ini banyak sekali informasi tambahan tentang diabetes mellitus yang sangat banyak sekali dari dokter. Terima kasih banyak ya, Dokter, atas waktunya yang hari ini telah bersharing bersama kita semua. Mohon maaf Bapak dan Ibu apabila masih ada pertanyaan yang belum sempat terjawab. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di webinar-webinar berikutnya. Jangan lupa Bapak dan Ibu untuk selalu tetap jaga kesehatan dan selalu menerapkan protokol kesehatan 5M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bapak dan Ibu. Saya kembalikan ke Pak Amin. Terima kasih Dr. Novi telah memandu webinar pada hari ini. Mungkin sebelum kita mengakhiri, Dok, kita pilih penanya terbaik, Dok. Pak Amin, berhubung tadi hanya 5 penanya, jadi ya, untuk semua penanya akan mendapatkan hadiah. Ya, terima kasih Dr. Novi.
Demikian rangkaian kegiatan untuk webinar kesehatan pada hari ini. Dengan berakhirnya kegiatan tanya jawab, maka berakhir pula kegiatan untuk hari ini. Terima kasih kepada Dr. Fabiola MS Adam, spesialis penyakit dalam, telah memberikan sharing edukasi untuk kita semoga kita mendapatkan manfaatnya. Dan terima kasih juga kepada Dr. Novita Bahmid yang telah memandu kegiatan webinar pada hari ini. Kami informasikan kepada Bapak dan Ibu untuk kegiatan webinar selanjutnya yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 16 November hari Selasa jam 9 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat dengan tema Healthy Lifestyle sebagai kunci utama dalam menjaga kesehatan. Semoga kita bisa bergabung kembali di hari Selasa. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata atau kendala dalam pelaksanaan kegiatan hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Pagi.